Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Monggo bisa merapat. Mungkin dari stopnya depan ada yang kosong-kosong, diisi benda-benda biar yang belakang nanti masih ada tempat untuk yang datang kemudian. Di dalam yang di Serambi itu hanya untuk yang sedang berhalangan ya. Jadi yang sedang tidak berhalangan silahkan masuk ke dalam. Maju Bun, di depan tuh ada yang kosong. Ini tempat siapa yang depan nih? Bu ketuanya lagi di belakang kok, sedang di halaman di Serambi. Masih banyak tempat yang kosong, silakan ditata yang bagus softnya. Yang depan ada dua, nih bisa dua depan bisa. Satu lagi depan ini. Dua lagi, dua orang ini. Sini Bun, depan. Yang paling depan saya doakan masuk surga duluan. Jenengan nggak sadar, saya yang paling depan. Mendoakan diri sendiri. Baik, jadi di majelis kita ini bunda-bunda, peraturannya ketika majelis sudah dimulai tidak ada yang memegang handphone kecuali untuk mencatat. Jadi kalau misalnya lupa nggak bawa pulpen, nggak bawa buku, nyatet di handphone boleh. Tetapi mode pesawat, jangan mode online karena mesti ada WA masuk, tergoda pengen buka. Pasti itu pasti. Itulah cara-cara setan supaya ilmu itu terhalang dan keberkahan ilmunya tercabut. Yang kedua, kalau yang membawa anak harap dikondisikan supaya tetap nyaman dan tenang semuanya. Boleh bawa anak, tapi yang penting tetap tenang, kondusif agar nyaman semuanya. Ngeten nggih. Alhamdulillah. Sehat semua bunda-bunda? Ya. Tadi sudah baca Quran, sekarang kita baca doanya ya. Doa yang azim. Jangan bawa doanya yang azim. Yang kemarin sudah dibagikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qul ya azim antal azim qad hammana hammun azim wa kullu syai'in hammana ya hunu bismika ya azim. Qul ya azim antal azim qad hammana hammun azim wa kullu syai'in hammana ya hunu bismika ya azim. Antal qadim qadimu fil azal antal latif latifu lam tazal anna azil ma qad nazal min fa
syadid. Qul ya azim antal azim qad hammana hammun azim wa kullu syai'in hammana ya hunu bismika ya azim hayyun qadim qadimun wajidun baqi ghani ghaniyun majidun adlun ilahun wahidun barrun rauf raufum bil abid. Qul ya azim antal azim qad hammana hammun azim wa kullu syai'in hammana ya hunu bismika ya azim walin nabi sil ya salam minna salatan ma'salam walin nabi sil ya salam minna salatan ma'salam yaumal jazaa amnahna salam mimma nakhafu ya majid. Qul ya azim antal azim qad hammana hammun azim wa kullu syai'in hammana ya hunu bismika ya azim wal ali wa sahbil usul sadu bihi bidan wasud la siyama mahil hasud syariful ilah ibnul walid. Qul ya azim antal azim qad hammana hammun azim wa kullu syai'in hammana ya hunu bismika ya azim ya alima sirri minna la tahdika sidra'ana wa afina wa fu'anna wa kullana haitsu kunna
Ya Rabbi ya alimal hal, ilaika wajjahtul amal, famnun alaina bil iqbal wa kullana waslihil bal. Ya alima sirri minna, wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Ya Rabbi ya Rabbal arbab, abduk faqiruk alal bab, atawaqatum batal asbab, mustadrikam ba'da mamal. Ya alima sirri minna, wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Ya wasi'al judi judak, al khaira khairuk wa indak, fawqa alladhi rama abduk, fadrik bi rahmatik fil hal. Ya aliman sirri minna, la tahdika sitra anna, wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Ya mujidal khalqi turab, wa musi'al kulli birra, as'aluka subal satra alal qabahi wal akhtar. Ya alima sirri minna, ya man yara sirra qalbi, hasbi tila'uka hasbi, famhu bi afwika dhanbi, wasli kusudi wal a'mal. Ya alima sirri minna, tatika sitra anna, wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Rabbi alaika i'timadi, kama ilaika istinadi, sidqan wa aqsa muradi, ridauka daimul hal. Ya sirri minna, la tahtika sitra anna, wa afina wa'fu anna wa kullana. Ya Rabbi ya Rabbi inni as'aluka al-'afwa anni, wa lam yakhib fika dhanni, ya malikal mulki ya wal. Ya alima sirri minna, tika sitra anna, wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Ashku ilaika wa abaki, min syu'in dhulmi wa ifaki, wa su'i fi'li wa tarki, wa syawatil qilu wal qal. Ya alima sirri minna, la tahtika sitra anna, wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Wa hubbi dunya dhamima, min kulli khairin aqima, fiha al-balaya muqima, wa hashbuha afat wa syughal. Ya alima sirri minna,
wa'afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna ya waihana fasil ghawiya anis sabilis sawiya adhamtu rawij alaiha wa qasduha al-jah wal mal ya alima sirri minna lan tahdika sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna ya rabbi qad khalabatni wa bil amani sabatni wa fil khududi kabatni wa qayyadatni bil akbar ya alima sirri minna lan tahtika sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna qad ista'antuka rabbi ala mudawati qalbi wa halli uqdati karbi fandur ilal ghammi yanjal ya alima sirri minna lan tahdika sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna ya rabbi ya khaira kafi ahlul alaina al-awafi falaysa syai'an makhafi alaika tafsil wa jamal ya alima sirri minna sitra anna wa'fu anna wa kullana haitsu kunna amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hai bunda-bunda rahimakumullah yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita barusan baca doa yang azim, qul ya azim, dan doa Hadrah Basaudan. Memang doa Hadrah Basaudan itu disusun oleh Syekh Abdullah Ahmad Basaudan dan biasa dibaca orang-orang soleh setiap hari Selasa. Memang khusus doa ini biasa dibaca orang-orang soleh di hari Selasa, tidak di hari yang lain. Makanya kita baca di majelis kita, karena memang ini mudah-mudahan jadi orang soleh semua kita. Ya. Anak-anak kita semuanya jadi orang-orang soleh, dibaca di Selasa. Baik bunda-bunda rahimakumullah yang dicintai Allah SWT, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah lama berhenti tentang 24 jam bersama Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita ini sudah masuk bulan Sya'ban, di mana Rasulullah bersabda, Rajab syahrullah, bulan Rajab itu bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, dan Ramadan dan Sya'ban ini adalah syahri, bulanku. Wa Ramadan syahru ummati, dan bulan Ramadan itu adalah bulan umatku. Rajab, Sya'ban, Ramadan berurutan. Rajab syahrullah, bulannya Allah. Karena itu di bulan Rajab yang dianjurkan adalah memperbanyak membaca istighfar. Sya'ban syahri, kata Nabi, ini bulanku. Karena itu di bulan Sya'ban dianjurkan untuk memperbanyak membaca salawat. Wa Ramadan syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Diperintahkan kita untuk mengerjakan ibadah puasa.
yang puasa itu paling ringan daripada dibandingkan umat-umat yang terdahulu. Yang terdahulu berat-berat puasanya, yang paling ringan tuh puasanya umatnya Nabi Muhammad. Saya cerita sedikit ya. Nabi Nuh itu puasanya, syariatnya Nabi Nuh itu setahun penuh puasa. Baru tahun depan boleh nggak puasa setahun. Setelah itu tahun depannya puasa penuh setahun. Jadi sekali puasa 12 bulan, nggak sebulan, 12 bulan. Non-stop tiap hari selama setahun. Sanggup boten? Sanggup nggak? Nggak sanggup. Diganti syariatnya dengan syariat Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud syariat puasanya sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Pertinya ini idili. Apa ya kita sanggup dengan puasanya Nabi Daud? Masih ada yang sanggup, ada yang enggak. Banyak yang enggak atau banyak yang sanggup? Ketok lemu-lemu kabeh kok. Jujur. Nah, semua puasa Daud kurus-kurus itu umatnya Nabi Muhammad. Masya Allah. Masih berat diganti dengan syariatnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu puasanya syariatnya 40 hari. 30 ditambah 10, totalnya 40 hari. Wow, umatnya Nabi Isa itu 40 hari. Jadi orang Kristen itu ya puasa, tapi puasanya 40 hari. Diganti dengan syariatnya Nabi Muhammad, paling ringan berapa hari kita? Enggak mesti. Kadang ada perbedaan dari yang NU dan Muhammadiyah. Misal yang NU mulai puasa atau gini, asal ada 2 hari. Yang satu mulai tanggal 22, yang satunya mulai puasa tanggal 23. Ikut yang mana? 23. Lebarannya juga ada 2, 20 dan 21. Ikut yang mana? 20. Puasanya ikut yang terakhir, lebarannya ikut yang 2. Jos bener. Umatnya Nabi Muhammad tuh paling mudah puasanya, paling ringan. Makanya kita disyariatkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Karena puasa itu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang juga sebelum kalian, sebelum kita ini juga diwajibkan. Ya tadi itu Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Isa. Itu juga puasa. Dan lebih berat daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling ringan ya puasanya. Alhamdulillah. Harapannya setelah puasa jadi lebih benar, lebih baik. Karena hewan itu juga supaya lebih baik puasa dulu. Benar enggak? Ular itu puasa. Namanya apa? Nelung sungi. Diam puasa. Lama-lama kulitnya yang sudah lapuk itu ganti dengan kulit yang lebih bagus. Performanya lebih menarik. Ulet yang biasa makan daun-daun muda. Ulet itu suka makan daun muda. Jadi bukan cuma laki-laki yang suka makan daun muda. Ulet itu memang suka daun muda. Kalau yang dimakan daun tua, yang muda masih bisa gantikan regenerasi. Tapi yang muda sudah diembat sama ulet, habis pohon itu udah. Kalau sudah diserang ulet, dia nyerang yang muda. Tapi kemudian hewan yang merugikan ini puasa. Berpuasa, apa namanya istilahnya? Bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Ya setelah jadi kepompong kemudian jadi kupu-kupu. Hewan yang lunak nggak ada tulang, kok bisa muncul sayap? Subhanallah ya. Yang dulu merusak tanaman setelah jadi kupu-kupu malah justru membantu tanaman itu penyerbukan dari kepala putik ke benang sari. Apa istilah ya? Saya suruh pelajaran biologi ramelu ya. Ya, penyerbukan benang sari ke kepala putik. Gitu ya? Enggak kewalik dari kewalik ya. Benang sari ke kepala putik. Dulu pas pelajaran ini saya nggak masuk soalnya dulu. Ya, jadi kayak gitu. Hewan yang dulu merugikan setelah puasa sekarang menjadi hewan yang bermanfaat. Makanya kita disuruh puasa itu begitu, supaya latihan. Jika sebelumnya nggak pakai jilbab, sekarang pakai jilbab. Dulu tuh pelit, sekarang lebih loman. Dulu nggak pernah tahajud, sekarang rajin tahajud. Itu lebih baik lah, harus ada lebih baik. Itu tandanya puasanya sukses. Siapa tahu besok, siapa tahu jamaah sahabat Quran ini puasa semua, istiqomah puasanya sungguh-sungguh. Siapa tahu 1 Syawal punya sayap semua. Jamabur jadi malah mateni. Ya Allah ya Rahman ya Rahim.
Baik, kita lanjutkan kajiannya, pembahasannya tentang keseharian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin sampai mana ya? Jam berapa ya? Jam 4 sampai jam 5 ya? Atau jam 5 sampai jam 6? Sampai jam 5. Berarti sekarang jam 5. Jam 5 ya, Bu? Halo? Duh nyatet orator ini. Duh nyatet mboten ta? Ya. Sampai jam 5 kemarin. Berarti sekarang jam 5 ya. Baik. Jam 5 subuh, jam 5 pagi. Kira-kira Rasulullah sedang apa itu, bunda-bunda? Kita sudah bahas dari jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, sekarang jam 5. Jam 5 Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika azan, kemarin azan jam berapa? Setengah 5. Setengah 5 azan subuh, Nabi sholat fajar, qobliyah subuh di rumah. Lalu berbincang-bincang menyapa istrinya yang dimana Rasul tinggal di situ malam hari itu. Ngobrol-ngobrol, bercakap-cakap, berbincang-bincang dengan istrinya, bicara-bicara ringan. Kemudian setelah itu jam 5 Nabi Muhammad dipanggil oleh sahabat Bilal. Setelah ngabsen satu-satu, di absen satu-satu, mana yang belum berangkat. Kalau sudah lengkap, komplit, istilahnya kalau kendaraan itu bisnya udah penuh baru jalan, angkotnya udah penuh baru jalan. Nah, Bilal itu yang bertugas ngabsenin sahabat. Abu Bakar sudah ada, Utsman, Umar, Sya'ban, semua lengkap semua. Udah lengkap baru ke tempat Rasulullah. Ya Rasul, iqamatis sholah. Bentar lagi sholat. Maka Rasul perintahkan Bilal untuk iqamat. Berdua berangkat ke masjid, lalu Bilal iqamah. Setelah Bilal iqamah lalu sholat subuh. Inilah sholat yang paling indah. Kenapa? Imamnya langsung adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat langsung diimami Rasulullah, mendengar langsung suara yang indah, suaranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sholat yang paling indah, sholat yang sangat luar biasa. Diimami langsung oleh pemimpin para nabi, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat subuh Nabi seukuran membaca Al-Waqiah. Jadi kira-kira satu rakaatnya 10 menit. Kalau 2 rakaat 20 menit. Salat subuhnya lama ya? Lama. Nabi salat subuhnya memang agak lama dibandingkan salat-salat yang lain. Yang paling pendek salat maghrib. Nabi mengatakan Qul ya iqra, qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad fi sholatil maghrib. Bacalah kuliah dan kulhu pada sholat maghrib. Jadi maghrib itu dianjurkan baca surat yang pendek, kuliah dan kulhu. Tapi kayaknya kalau kita semuanya kuliah dan kulhu, nggak cuma maghrib aja. Isya subuh semuanya kuliah dan kulhu. Kenapa? Apalagi mengkuitan. Kalau Isya Nabi agak panjang sedikit ayatnya yang dibaca. Hanya subuh ini agak panjang, 20 menit. Rakaat pertama 10 menit, rakaat kedua 20 menit. Biasanya, ini ngomongin kebiasaan Nabi. Walau kadang lebih singkat dari itu. Seusai sholat, Nabi menghadap para jamaah, menghadap ke belakang. Nah ini Bu, sunnahnya kita itu kalau habis sholat, kita kalau sholat kan ngadep di kiblat gini toh, tahiyat akhir gini kan. Nah setelah sholat kita kan kalau Rasul itu biasanya menghadap ke kanan karena imam ke kanan begini, atau menghadap penuh ke belakang, jadi sempurna ke belakang begini. Itu Rasulullah. Bagaimana dengan makmum? Jangan ikut balik juga ke belakang. Makmum tetap menghadap ke depan. Itu hanya imam. Tapi nanti makmum yang duduknya kayak jenengan bersila begini, setelah zikir, doa selesai sholat subuh, itu sunnahnya adalah jenengan berdirinya ke kanan, belok kanan gini, ke sebelah kanan, lalu perginya kanan. Jadi makruh kalau habis sholat begini,
Habis zikir doa begini selesai, ke kiri. Jangan ke kiri, sunahnya ke kanan. Nah itu baru tahu ya. Oh itu namanya tidak tahu kan. Tapi huruf O ini adalah huruf yang paling terkenal besok di hari kiamat. Ini pahlamu. Oh. Ditampakkan orang ini gini. Oh. Dari kiamat tuh oh aja. Jadi kalau habis sholat, habis zikir, kita itu disunahkannya berdiri lalu menghadap ke kanan, perginya, bukan menghadap ke kiri. Itu sunnahnya Rasulullah begitu. Rasul selesai sholat menghadap ke jamaah, melihat jamaah begini. Untuk apa? Nabi itu sambil ngabsenin, lihat satu-satu. Pernah Nabi itu nanya ke seorang sahabat. Dan ketika Nabi nanya, jamaah nggak jawab. Kamu nanya? Enggak itu. Langsung durhaka itu. Masuk neraka langsung itu. Terkutuk itu kalau ada jamaahnya itu. Rasul bertanya kepada sahabat. Ketika melihat ada yang nggak hadir, Nabi nanya, mana Sya'ban? Kok nggak kelihatan? Tanya. Kalian tahu nggak Zarqa mana Zarqa? Nah, kejadian itu tuh subuh pagi hari setelah Nabi sholat subuh. Tahu ya Zarqa ya? Halo? Halo? Bisa bicara dengan salah sambung? Mana Zarqa? Semua pada telinga. Siapa ya Rasul Zarqa? Zarqa? Siapa ya Rasul Zarqa? Wanita yang suka bersih-bersih masjid. Baru semua mengatakan, oh, kayak jenengan tadi, oh gitu. Oh itu Zarqa. Ya Rasul, dia sudah meninggal. Oh Nabi mukanya merah. Kok kalian gak bilang kalau dia sudah meninggal? Nabi itu marah. Karena sahabat itu meremehkan, alah tukang bersih-bersih aja kok ya. Nabi urusannya banyak, kayak gitu meninggal nggak usah laporan ke Nabi, sudah dikubur aja. Toh rumahnya jauh dari Masjid Nabawi. Dari misalnya ini Masjid Nabawi, rumahnya jauh di pasar Stan sana. Sudah meninggal sudah biar nggak usah laporan ke Nabi. Tapi Zarqa itu walaupun rumahnya jauh dari masjid, Zarqa itu sesekali sering datang ke masjid itu. Zarqa itu namanya ada di hatinya Nabi Muhammad SAW. Itu kelebihannya Zarqa. Zarqa itu seorang perempuan tua yang sangat cinta sama Nabi Muhammad. Kepingin banget ketemu Nabi Muhammad. Gimana caranya ketemu Nabi? Rumahnya jauh, nggak ada kendaraan, nggak ada yang nganter ke Masjid Nabawi. Zarqa itu cuma nangis rindu. Sampai satu hari perempuan tua ini nekat karena sudah nggak kuat nahan kangen rindu sama Nabi Muhammad, berangkat ke Masjid Nabawi. Mau ketemu Nabi Muhammad. Berangkat dari pagi sampai sana udah terik matahari, udah siang. Berapa jam perjalanan? Bukan dari sini ke Pasar Setan, berarti lebih jauh lagi. Dari pagi berangkat sampai sana sudah jam 11, setengah 11, jam 11 menjelang duhur. Nabi sudah masuk ke rumah, udah istirahat. Sampai di sana nggak ada siapa-siapa, Nabinya nggak ada. Nabi sedang istirahat katanya di kamar. Nabi kan istirahat jam setengah 12. Kalau duhur jam 12, setengah 12 Nabi istirahat. Namanya qailulah. Apa? Qailulah itu tidur siang, setengah jam lah sebelum duhur, kurang lebih. Maka adabnya Zarqa nggak berani ngetok pintu rumahnya Rasulullah, bangunkan. Sudah jalan jauh, dia nunggu. Sambil nunggu pintunya Nabi dibuka, dia nunggu aja. Tapi lihat di sekitar Masjid Nabawi itu kok banyak sampah berserakan. Beliau ngambil sampah itu satu persatu, dibersihkan sama Zarqa itu, dibersihin betul sama Zarqa. Nah Rasul sudah selesai dari kamar istirahat, keluar, ngelihat perempuan tua itu lagi bersihin, gitu, didekati sama Nabi. Ditanya, Assalamualaikum, ditanya sama Nabi. Dia dengar ternyata Nabi yang ucapkan salam. Langsung nangis dia. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Dengar suara Nabi itu udah bahagia, ditambah ngelihat wajah Nabi yang bercahaya itu. Nangis dia Zarqa itu. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Rasulullah.
warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa? Kata Nabi. Ya Rasulullah, saya seorang perempuan tinggal di sini jauh rumahnya. Oh, ada apa engkau ke sini? Ya Rasulullah, aku ke sini bukan apa-apa, sekedar aku karena rindu ingin menatap wajahmu ya Rasulullah, rindu kepadamu ya Rasulullah. Masya Allah, dia sampaikan dan senangnya dia ketika ada sama Nabi Muhammad SAW. Nabi menghibur perempuan itu, ya, menyenangkan perempuan itu, menggembirakan perempuan itu. Setelah itu perempuan itu kalau pulang sering berapa hari kemudian datang ke Masjid Nabawi, sekedar pengen ngelihat wajahnya Nabi karena cintaannya. Kalau Nabi belum ada, bersihkan itu. Kalau Nabi hari itu memang nggak ada di masjid, memang sedang keluar kota, dia nggak kecewa, yang penting sudah bersihkan rumahnya Nabi. Hari itu subuh itu, berapa hari itu Nabi nggak ngelihat Zarqa datang ke Masjid Nabawi, dicari sama Rasulullah SAW. Makanya waktu subuh itu Nabi suka ngelihat itu, nanya-nanya ke sahabat, mana Zarqa? Tanya. Sudah meninggal ya Rasulullah berapa waktu yang lalu. Nabi agak kesel itu sama sahabat itu, kok nggak cerita ke saya? Sahabat diem aja. Ya Rasul, saya tahu rumahnya. Di mana rumahnya? Jauh ya Rasulullah, berjam-jam kalau jalan ke sana. Nggak apa-apa, saya mau takziah ke kuburannya. Diantarkan para sahabat. Yang hadir dikatakan tidak kurang dari 1000 orang sahabat ikut hadir. Bayangkan, 1000 orang ikut hadir takziah ke tempatnya siapa? Zarqa. Alangkah mulianya perempuan itu, alangkah hebatnya perempuan itu, sampai dapat tempat yang spesial di hatinya Nabi Muhammad. Karena apa? Karena namanya sudah ada di hatinya Rasulullah. Karena dia punya cinta yang besar kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makanya sampai para ulama mengatakan, kalau kita ingin dapat Lailatul Qadar di bulan Sya'ban ini, dianjurkan sering-sering menyebut namanya Nabi Muhammad. Orang yang di bulan Sya'ban sering menyebut namanya Nabi Muhammad, maka dia akan dapat Lailatul Qadar. Nyebutnya bagaimana? Yaitu dengan membaca sholawat. Jadi kalau pengen dapat Lailatul Qadar, ya dari sekarang perbanyak membaca sholawat. Itulah waktu subuh, waktu yang sangat spesial. Nabi bicara-bicara ringan dengan para sahabat itu waktu subuh. Sampai ketika waktu syuruk, kira-kira begitu ya, Nabi bercakap-cakap, berbincang-bincang dengan para sahabat. Nabi SAW itu apakah selesai sholat zikirnya dipelankan, sirken atau dijaharkan? Pelan apa keras? Jenengan kan tahu dalam buku kitab-kitab zikir, Nabi kalau habis sholat zikirnya yang dibaca ini, habis itu ini istighfar, tahlil, baca subhanallah 33 kali gitu kan? Kenapa? Karena sahabat mendengar zikirnya Rasulullah SAW. Kalau sahabat dengar, berarti bacanya pelan atau keras? Keras. Tapi nggak teriak-teriak, kerasnya proporsional sehingga terdengar oleh para sahabat, sehingga para sahabat bisa cerita ke keluarganya, ke sahabatnya, ini loh Nabi itu kalau habis sholat bacaannya begini. Zikirnya Nabi diikuti dengan suara sahabat sehingga suaranya bergemuruh. Dikatakan dalam kitab Al-Yaum An-Nabawi, Nabi membaca zikir pagi hari dengan suara agak keras, maka rumah-rumah di sekitar masjid bisa mendengar suara tersebut sebagai pertanda sholat sudah selesai dikerjakan. Jadi kalau sahabat Nabi ke masjid dengar suara, ada suara kayak lebah gitu, kayak suara lebah gitu, berarti tandanya itu sudah selesai sholat. Kalau ke masjid sudah ketinggalan sholatnya. Setelah Nabi bercakap dengan para sahabat, ngobrol-ngobrol di subuh itu, yang dewasa sudah selesai, anak-anak kecil, para budak sudah nunggu di pintu. Bawa botol gini, botol air. Untuk apa? Minta didoakan sama Nabi. Maka Nabi mencelupkan jari tangannya ke botol-botol para budak dan anak-anak itu untuk dipakai minum keluarganya, dan kadang dituangkan di kendi di rumahnya, agar apa? Minuman mereka hari itu yang mereka konsumsi itu sudah kena celupan jari tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jenengan jangan ikut-ikut ke saya kayak gitu, ya, bawa air, tolong dicelupin, jangan. Ini tadi habis ngupil, ini dipakai ngupil ya. Jangan.
Itu kalau orang-orang soleh ke Habib Syekh itu kan enggak gitu ya. Ke Habib Syekh itu orang pada minta air, sama beliau dicelupin aja gitu sama beliau. Tapi jangan, kalau saya kan bukan apa-apa, saya cuma murid, statusnya murid yang sedang belajar. Oh iya bunda-bunda nih, ini kan saya kan kalau pengajian tuh sering saya bawa ini loh. Ini namanya buhur. Ini namanya buhur. Fungsinya bukhur ini sebagai pewangi ruangan, seperti ini loh. Nah itu yang di tembok itu persis. Cuman ini kan sudah modern, ini yang zaman kuno, di zaman Rasul dan para sahabat. Para salafus soleh itu pakai begini, orang-orang zaman salafus soleh pakai kayak begini. Jadi jangan dibilang ini kemenyan. Ada yang bilang pengajian Ustaz Adi itu bakar kemenyan, ngundang setan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan kemenyan, ini buhur. Pakai pewangi, jadi supaya ruangannya harum. Kenapa? Kalau ruangannya harum, malaikat itu akan datang menyelimuti kita, hadir. Wangi-wangian ini ngundang malaikat untuk hadir. Makanya kita bakarkan buhur. Gitu. Kalau gini, buhurnya kan macam-macam bahannya. Ada yang pakai kayu gaharu, cendana ya, segala macam itu. Kalau yang kemarin saya ngelihat di toko di Solo itu, di Riyadh, nggak ada sekilo itu, cuman setengah kilo mungkin. Itu 3 juta. Mahal-mahal memang. Kayak gitu. Tapi yang murah-murah juga ada, yang udah kayak gini murah-murah cuman 30 ribuan ini. Tapi sudah wangi. Kalau yang kayu gaharu memang wangi sekali, enak sekali, tapi harganya 3 jutaan. Ada yang 1,5. Itu buhur untuk mewangikan ruangan. Kalau diganti menyan boleh nggak bakar menyan? Ini kan saya nyampaikan benar. Kalau yang dibakar kemenyan boleh nggak? Tergantung tujuan. Kalau bakar kemenyan tujuannya untuk manggil jin, nggak boleh. Kalau bakar kemenyan tujuannya, ingat loh, kembali ke tujuan. Innamal a'malu binniyat. Kalau tujuannya bakar kemenyan untuk mewangikan ruangan, boleh. Tapi horor. Masa wangi-wangiannya wangi-wangian kemenyan? Ya boleh, tapi horor gitu. Medeni. Itu nggak lazim. Ya jangan kemenyan lah. Yang lain banyak. Jangan kemenyan. Kemenyan itu identik dengan yang mistis-mistis gitu. Dah. Kita menjauhi hal-hal yang seperti itu ya. Nggak boleh dalam agama. Para sahabat Nabi setelah duduk melingkar ngobrol sama Nabi, pulang yang dewasa, anak-anak minta air segala macam, dicelupkan tangannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada anak kecil yang diusap sama Nabi kepalanya, yang ikut antri dikasih celupkan botolnya sama jari Nabi, diusap kepalanya. Anak ini pulang ke rumah jadi perbincangan orang satu kampung. Kan ini dari kampung ini, orang ini dari kampung ini, beda-beda gitu ya. Itu kalau sudah pulang ke rumah jadi omongan banyak orang di kampungnya. Kenapa? Anak ini kepalanya wangi sekali. Orang sudah pada menduga ini tadi pagi mesti baru diusap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diusapnya sekali sama Nabi, 2 kali sama Nabi. Pulang ke rumah wanginya tidak hilang sepanjang hari. Diusap kepalanya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wangi orangnya. Nabi itu wangi, wanginya Masya Allah. Itulah majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di pagi hari sampai waktu syuruk. Ya, sampai waktu syuruk. Setelah syuruk, Nabi pulang keluar dari masjid. Ada yang mengatakan setelah sholat syuruk Nabi keluar dari masjid, lalu baru jam 6 itu adalah family time, waktu bersama keluarga. Jam 6 sampai jam 8 pagi itu family time, waktu bersama keluarga. Saya gambarkan rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Masjid
Nabawi. Ini Masjid Nabawi kiblatnya ke sini. Awalnya ini Masjid Nabawi itu ukurannya 50 meter kali 50 meter. Ini awalnya rumah Rasulullah di sini. Bangun 2 rumah berdekatan. Yang pertama ini rumahnya Ibunda Aisyah, dan yang kedua rumahnya Ibunda Saudah, istri Nabi. Jadi ketika Nabi pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, Nabi itu istri yang pertama ikut Saudah. Aisyah masih di Mekah, lalu Aisyah nyusul. Aisyah rumahnya di sini dan Ibunda Saudah di sini. Ini awal pertama kali. Tapi kemudian kiblatnya oleh Allah dipindah ke sini, pindahnya kiblatnya. Kayak yang sekarang. Maka sekarang kalau kita sholat menghadap ke sini kan, ini Raudhah, ya kan? Rumah Siti Aisyah di sini, dan inilah makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau laki-laki itu dari sini mengucapkan salam ke Rasulullah di sini, di makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di pintunya itu di sini. Karena Rasulullah dimakamkan di rumah Aisyah, di rumahnya sendiri. Kalau ibu-ibu Raudhahnya mana? Sini ya? Ini ya, dari belakang sini ya, ibu-ibu. Ini Ibunda Saudah di sini. Lalu Rasulullah menikah dengan Hafsah. Hafsah itu putrinya Sayyidah Umar. Hafsah binti Umar bin Khattab. Hafsah rumahnya di sini. Berdekatan ya. Ini Hafsah, ini Aisyah binti Abu Bakar. Jadi Abu Bakar punya putri dinikahi Rasulullah, Aisyah. Umar punya putri namanya Hafsah dinikahi Rasulullah. Kenapa Rasulullah menikahi Hafsah? Awalnya tidak mau. Tapi karena Rasul menikahi Aisyah, Umar ini rotok Mary. Kok anaknya nggak dinikahi sama Rasul? Hubungan Umar sama Abu Bakar itu rotok tegang. Maka Rasul menikahi Hafsah supaya mereka akur lagi. Ya. Dan ini atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul membangun rumah untuk putrinya yang sudah menikah, yaitu Sayyidina Ali dan Fatimah. Di situ rumahnya. Ini awalnya rumahnya di sini. Fatimah, Ali. Kemudian membangun rumah berikutnya, rumahnya Ummul Masakin, Zainab binti Huzaimah. Seorang perempuan kaya. Zainab binti Huzaimah ini perempuan kaya yang dinikahi Rasulullah dan dekat sama orang-orang miskin. Disebut Ummul Masakin. Tapi sayang umurnya cuma 2 bulan setelah nikah sama Rasul. 2 bulan pernikahan beliau wafat. Tapi kalau ada orang-orang miskin mau tanya-tanya ke Rasulullah, lewatnya beliau, Zainab binti Huzaimah. Lewatnya beliau, karena beliau dekat dengan orang-orang miskin. Kemudian Rasul membangun rumah berikutnya di sini. Ya, spidolnya tewas. Innalillahi. Mi, ambilkan tolong Mi. Suamimu ini tolong ditolong Mi, dibantu Mi. Ini rumah siapa berikutnya? Ini rumahnya Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy. Siapa Zainab binti Jahsy? Dia seorang bangsawan, dinikahi Rasulullah SAW. Kalau dia ini dinikahi, satu suku, kan anaknya kepala suku, satu dinikahi, satu suku semuanya masuk Islam. Inilah Rasul berpoligami karena alasan asyasah, yaitu politik. Jadi nikah poligaminya Rasul kan karena 4 hal. Udah tahu ya? Udah tahu ya? Sudah, alhamdulillah. Nikahnya Rasul itu karena 4 hal. Pertama, hikmatut tarbiyah, karena alasan pendidikan. Agar Islam ini cepat tersebar. Kalau lewat satu pintu, satu istri, kalau cuma lewat satu pintu lama. Kalau lewat satu pintu lama, karena itulah punya banyak istri agar Islam ini cepat tersebar. Itu namanya hikmatut tarbiyah.
Dan agar ada yang mengawasi Nabi 24 jam aktivitas Nabi Muhammad. Kalau ngandalkan satu istri masih kurang. Makanya beberapa istri biar tahu. Makanya hadis Rasul tentang keluarga, ketika mengatakan Siti Aisyah, aku pernah mandi bareng sama Rasulullah, ya kan? Hadisnya kan begitu. Rasul tuh begini-begini di rumah, begini-begini. Itu semua diceritakan oleh Siti Aisyah ketika Nabi sudah wafat, bukan ketika Nabi masih hidup. Karena itu bagian dari rumah tangga dijaga oleh Siti Aisyah. Tapi ketika Nabi sudah wafat, disampaikanlah untuk pelajaran. Nabi dulu pernah mandi bareng sama saya, satu bejana atau satu tempat bersama Rasulullah. Itu Rasulullah SAW. Jadi hikmatu tarbiyah. Yang kedua, nikahnya Nabi karena hikmah syar'iyah, karena alasan syar'i. Secara hukum memang Allah yang merintahkan Nabi untuk nikah dengan dia. Seperti Siti Aisyah. Siti Aisyah itu Nabi menikahi Aisyah karena perintah dari Allah, bukan karena Nabi menyukai anak kecil sampai orang barat nyebut Nabi itu pedofilia. Tidak. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi menikahi Siti Aisyah di umur 6 tahun, tapi baru kumpul dengan Aisyah ketika usianya sudah balik, yaitu umur 9 tahun. Jadi Nabi itu masih kecil dinikahi, tapi tinggal sendiri. Umur masih kecil 6 tahun. Tapi setelah balik 9 tahun baru Nabi kumpul bareng sama Siti Aisyah. Nikahnya Nabi dengan Siti Aisyah itu atas perintah Allah, karena Nabi 3 kali ngimpi ketemu Siti Aisyah. Ngimpi didatangi malaikat Jibril membawa satu baskom air, lalu ditutup dengan kain sutra. Dikatakan, ya Rasulullah Muhammad, bukalah tutupnya ini. Begitu dibuka, wajahnya Siti Aisyah. Itu sampai 3 kali ngimpi. Siapa ya Jibril? Ini besok akan menjadi istrimu, kata malaikat Jibril. Dan mimpinya Nabi adalah wahyu. Seperti Nabi Ibrahim mimpi disuruh nyembelih anaknya, itu kan lewat mimpi. Nyembelih anaknya Ismail itu kan lewat mimpi. Ini arafil manam atas bau kafan durmadataro. Saya mimpi nak, disuruh nyembelih engkau. Ya itu kalau perintah Allah, kerjakan saja ya bapakku gitu. Ya abatif al ma tu'mar, kerjakan saja apa yang diperintahkan Allah. Jadi para nabi itu kadang dapat wahyu lewat mimpi. Tapi yang jangan mimpi aneh-aneh. Saya dapat wahyu Ustaz, tadi malam mimpi saya. Kita itu 1/46 dari mimpi kenabian kalau kita itu. Ya perbandingannya. Jadi karena perintah Allah. Contoh lagi siapa? Zainab binti Jahsy. Zainab ini dulu istrinya Zaid. Zaid itu siapa? Anak angkatnya Rasulullah SAW. Rasul punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini dinikahkan dengan Zainab. Nah, siapa ini? Haris ini kok Harithah siapa? Zaid bin Harithah. Ini kan orang tidak punya nih, dari kalangan budak. Dinikahkan dengan orang kaya, dengan golongan bangsawan, anak kepala suku. Ini karena terlalu jomplang derajatnya, sering ribut, cekcok. Berkali-kali mereka datang komplain pengen cerai, tapi Nabi bilang tahan. Pengen cerai, tahan. Nabi sudah tahu dan dikasih tahu, besok engkau akan menikahi Zainab. Tapi Nabi suruh nahan. Akhirnya cerai mereka. Begitu mereka cerai, barulah ayat Al-Quran itu turun menyampaikan Nabi untuk menikahi Zainab. Itu malah disebut dalam Al-Quran perintahnya itu. Karena pada waktu itu tidak boleh seorang orang tua menikahi mantan istri anak angkat. Hukumnya haram. Tradisi Arab itu nggak boleh, haram. Ini anak angkat punya istri, sudah cerai, nggak boleh dinikahi bapak angkat, haram. Tapi Islam membolehkan, karena anak angkat itu nggak ada hubungan apa-apa dengan orang tua angkatnya, itu nggak ada hubungan darah. Jadi kalau sudah cerai, halal dinikahi oleh bapak angkatnya, halal, bukan anak kandung, anak angkat. Maka Nabi dalam tanda kutip yang dijadikan contoh oleh Allah menikahi anak angkatnya sendiri. Berat nggak itu, Bu? Berat. Maka jangan dikira jadi Nabi itu gampang, beratnya luar biasa. Bayangkan
Iwuhnya Nabi gimana kepada Zaid bin Harisah? Ini anak angkatku sendiri. Dari kecil aku yang ngopeni. Sekarang diperintahkan Allah untuk menikahi mantan istrinya. Gimana Bu perasaan Nabi? Berat. Makanya jadi Nabi itu nggak mudah, berat. Yang ketiga, hikmah siasah, urusan politik. Seperti Nabi menikahi Sofia. Dan yang lain sebagainya. Itu karena urusan politik. Kayak tadi itu nikahi anak kepala suku, kalau dinikahi nanti satu suku masuk Islam semua. Potensinya besar masuk Islam. Yang terakhir, yang keempat, poligaminya Nabi karena hikmah ijtimaiyah, karena urusan atau alasan sosial, hikmah sosial. Banyak istri-istri Nabi, perempuan-perempuan pada waktu itu yang janda karena suaminya wafat di medan perang. Sehingga nggak ada yang nanggung, nggak ada yang melindunginya, maka Nabi menikahinya. Seperti siapa? Istri Nabi berikutnya, yaitu Ummu Salamah. Tadi siapa? Aisyah sudah, Saudah, Hafsah, Zainab binti Huzaimah sudah diganti. Nah, tempatnya kan kosong ini, tempatnya Ummul Masakin. Zainab binti Huzaimah kosong. Dipakai siapa? Dipakai Ummu Salamah. Ummu Salamah itu nama aslinya Hindun binti Abu Umayyah. Hindun binti Abu Umayyah. Yang orang nyebutnya Ummu Salamah. Karena punya anak yang namanya, nama anaknya siapa? Ummu Salamah? Salamah, ya kan? Ibunya Salamah, yang punya anak namanya Salamah. Ini tadi rumahnya Zainab, ya, Zainab binti Jahsy. Lalu Rasul menikah dengan siapa? Romlah binti Abu Sofyan. Abu Sofyan itu siapa? Orang kafir waktu itu, belum masuk Islam. Nabi nikahi putrinya Abu Sofyan yang beriman. Bapaknya musuh Nabi, anaknya istri Nabi. Bisa bayangkan Bu ya. Nabi punya mertuanya Nabi siapa? Musuhnya Nabi, yaitu Abu Sofyan. Abu Sofyan itu musuhnya Nabi, mertuanya Rasul. Jangan dikira Abu Sofyan itu sekedar musuh. Itu lebih dari sekedar musuh, itu mertuanya Rasul. Ketika Abu Sofyan datang ke Madinah, bertamu ke rumahnya Romlah. Karpet yang ada di ruang tamu digulung. Bapaknya suruh duduk di lantai. Karpet digulung. Bapaknya bilang, "Ya anakku, bukan kebiasaan orang Arab tidak memuliakan tamu. Orang Arab semuanya memuliakan tamu. Kenapa engkau malah gulung karpetmu dan ayahmu suruh duduk di sini? Ini karpet yang biasa diduduki oleh Rasulullah. Engkau kafir, tidak pantas duduk di karpet yang biasa diduduki Rasulullah." Anaknya Romlah binti Abu Sofyan, yang orang mengenalnya dengan sebutan Ummu Habibah. Nama lainnya Ummu Habibah. Rumah berikutnya siapa? Sofiyah, anak orang kaya, pejabat kepala suku, tokoh. Ini Sofiyah jadi. Dan yang berikutnya, oh maaf ada yang kelewat tadi. Harusnya di sini saya ralat. Sebentar. Wah, habis kadung ditulis Ustaz. Ini Juwairiyah dulu sini. Sini Juwairiyah. Di sini yang Romlah. Di sini Sofiyah. Baru yang di sini istri Nabi yang terakhir yaitu Maimunah. Ini Romlah atau Ummu Habibah. Ini Sofiyah. Itulah peta rumahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ya rumahnya Nabi ya. Setiap istri punya rumah sendiri. Bukan yang poligami dijadikan satu. Adabnya nggak gitu. Adabnya kalau nikah lagi harus menyediakan rumah sendiri. Jadi nikahnya Nabi itu karena 4 alasan tadi. Tetapi untuk zaman sekarang, kalau ada laki-laki mau nikah lagi,
4 alasan ini semuanya tertutup, tinggal satu, yaitu hikmah ijtimaiyah, alasan sosial. Gak boleh nikah zaman sekarang. Kenapa bapak nikah lagi? Ini urusan politik, asyasah Ustaz. Loh kok bisa? Saya orang PAN, itu istri saya orang Golkar. Kalau kami nikah itu masanya nanti banyak pendukungnya. Kami kalau nyalek bisa menang. Gak boleh. Gak boleh. Bapak kenapa nikah lagi? Ini syariat Ustadz, ini ada perintah wahyu dari Allah. Nggak boleh, nggak ada, itu nggak boleh, nggak benar. Ya, syariah nggak ada, sudah tertutup, siasah tertutup, hikmah tarbiyah juga tidak mungkin. Nah maka zaman sekarang peluang kalau ada seorang laki-laki mau nikah lagi karena alasan sosial, menikahi seseorang yang memang untuk dibantu, tujuannya itu untuk dibantu. Dulu kembar saya itu kan Mas Awan itu kan poligami. Saya kan dulu tak tawari yang muda nggak mau, ditolak sama dia. Tak tawari yang masih muda-muda nggak mau, ditolak. Kata dia, ayu loh kan, ayu loh ini, cantik loh ini, nggak mau. Kenapa nggak mau? Masih bisa cari sendiri dia, masih muda. Saya nyari yang kira-kira potensi lakunya sedikit, potensi lakunya tipis, itu yang tak cari. Yang memang dia butuh dibantu. Maka dia nikah lagi dengan istri kedua itu seorang buruh kerja di sebuah pabrik yang punya anak ada agak sedikit kelainan, dalam arti berkebutuhan khusus, bukan kelainan, berkebutuhan khusus. Ngekos di satu kamar ukuran 3x3 dengan kondisi janda cerai yang sudah mengalami KDRT yang luar biasa dari suaminya dahulu dan harus menghidupi anaknya ada 3 atau 4 itu. Jadi kasihan sekali. Nah Mas Awan tuh nyari yang begitu. Makanya tawari yang muda-muda ditolak sama dia. Bukan itu tujuan saya poligami. Saya cari yang memang betul-betul untuk dibantu. Dan dia poligaminya itu bukan dia sendiri, tapi atas musyawarah dengan istrinya, atas kemauan juga dengan istrinya. Makanya ketika ada perempuan datang yang kira-kira mau dinikahi, suruh wawancara sama istrinya. Istrinya wawancara sama dia, istri pertamanya. Nah istri pertama nggak cocok, nggak jadi. Istrinya Mas Awan bawa. Mas Awan, aku kata istrinya ada calon ini, Mas Awan. Dilihat sama Mas Awan profilnya gini-gini, nggak cocok, nggak jadi. Makanya lama sekali untuk poligaminya. Istrinya cocok, Mas Awan nggak cocok. Mas Awan cocok, istrinya nggak cocok. Nah sekarang dua-duanya cocok, Mas Awan cocok, istrinya cocok, mertuanya nggak cocok. Wah repot juga ini. Susah banget kalian. Nikah pertama itu lebih mudah daripada nikah poligami. Susah sekali, berat. Nah itu dia yang sudah mampu ke sana. Nek saya belum mampu. Ya, saya belum mampu untuk saat ini. Soalnya ada istri saya tuh. Mipis. Enggak lah. Untuk saya itu beda fokusnya ya sama kembaran saya. Walaupun kembar tapi kami itu berbeda. Banyak sekali perbedaannya. Jadi fokusnya kan memang beda. Fokusnya saya dengan fokusnya dia beda. Dia fokusnya kan ngopeni para janda-janda. Makanya bikin pondok juga pondok para janda. Memang fokusnya ke sana. Fokusnya saya kan ke anak-anak yatim, gelandangan, panti asuhan. Itu yang sekarang di Kitogati. Nah, makanya saya bikin kenceleng itu untuk mereka, untuk anak-anak, untuk makannya anak-anak, kegiatan mereka untuk sekolah segala macam. Makanya saya bikin kenceleng itu untuk mereka, untuk anak-anak itu. Baik bunda-bunda rahimakumullah, itu yang bisa saya sampaikan. Kita tutup baca qasidah dulu ya. Ya udah lama ini nggak baca halaman 18. Kita baca halaman 18. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina
ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina lillahi da asyraqal badru alaina fakhtafat minhul budud mithla husni kama ra'ayna qattu ya wajha surur tala'al badru alaina saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah ilahi salimil ummah minal afati wa nikmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terima kasih bunda-bunda yang dirahmati Allah. Semoga kedatangannya membawa berkah semuanya, ditentramkan hatinya yang berangkat ke sini sedih, susah, galau. Mudah-mudahan sepulang ini ke sini jadi tentram hatinya, tenang, sakinah, rumah tangganya berkah, keluarganya di rumah dapat hidayah, dilapangkan rezekinya berlimpah-limpah ruah, dan mudah-mudahan penuh berkah, sehat walafiat semuanya, baik yang hadir maupun yang berhalangan hadir. Selasa depan milad
sahabat Quran kelima, tanggal 7 ya, bener ya. Nah, Selasa depan miladnya kita kelima. Jadi kalau kita ini manusia umurnya baru 5 tahun, masih balita. Masih 5 tahun. Lah, besok milad diadakan acara baksos pasar murah di mana? Di Serambi, di Serambi, di halaman Masjid Al-Hikmah. Monggo bunda-bunda semua semarakan hadir ke sini. Kalau bisa, karena besok acara milad, kita acara zikir akbar seperti biasa. Yang biasanya kita adakan sebulan sekali. Biasanya setiap hari terakhir, Selasa terakhir kayak hari ini. Cuman karena besok pas milad, zikirnya kita undurkan besok. Jadi kalau bisa dress code-nya putih-putih. Kalau nggak punya dress code putih-putih, pakai mukena boleh. Pakai kain kafan juga jangan. Meteni kayak pocongan nanti. Jadi ya usahakan kalau bisa ya putih-putih kalau bisa, tapi tidak memaksakan. Kalau pakai hitam ya boleh, pakai boleh. Cuman kalau bisa putih. Cuman ini kalau pakai hitam sendiri stres sendiri ya Pak. Semua putih dia hitam sendiri. Wah, ini aku kok hitam sendiri kayak malaikat maut. Kayak malaikat maut. Monggo, terima kasih dibantu untuk kesuksesan acara baksos besok. Untuk rame-rame kita sempuyung kita sukseskan acara besok. Terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah ikut partisipasi dalam acara baksos besok, sudah ikut infak sedekah paket sembako. Semoga dibalas Allah dengan berlipat-lipat ganda oleh Allah. Dibalas dengan balasan yang jauh lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih atas segala kehadirannya. Sugeng undur. Untuk panitia nanti ada rapat sedikit ya, persiapan untuk acara besok. Terima kasih. Ada yang mau diumumkan enggak panitia? Enggak ada ya? Enggak ada ya? Enggak ada. Baik. Demikian kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.